di tengah apa? Di tengah api itu. Ya, kemudian setelah itu beberapa masa datang berjumpa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian didudukkan di hadapan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, Abi Muslim Al-Khawlani ini. Kemudian beliau mengatakan, Sayyidina Umar mengatakan, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak membuatku meninggal sampai aku itu berjumpa dengan seorang yang mana seorang ini ya karamahnya seperti Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya, jadi ini yang menunjukkan keagungan Nabi Muhammad SAW. Ya, di antara umatnya punya karamah seperti para nabi, dan setiap daripada karamahnya sholihin itu termasuk mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, termasuk mukjizatnya Nabi Muhammad SAW, karena mereka semua itu tidak mendapatkan itu semuanya kecuali berkat Nabi Muhammad SAW. Jadi sehingga dikatakan mukjizatnya Nabi apa? Mukjizatnya Nabi ada salah satu daripada umatnya yang dia itu seperti Sayyidina Ibrahim ketika masuk api tidak menyentuh. Ya, jadi semua daripada karamah itu semuanya bersumber kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau seandainya kita kembalikan itu ke mukjizat Nabi, maka itu bukan sesuatu apa yang jauh, karena itu Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi nabinya agung sehingga umatnya pun juga agung. Ya. Sehingga di antara mereka itu ya dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemuliaan yang seperti nabi-nabi terdahulu. Ya, sehingga Sayyidina Umar itu bangga. Ya, beliau bangga bahwasanya saya berjumpa dengan seorang yang Allah Subhanahu Wa Taala memperlakukannya seperti Allah memperlakukan Sayyidina Ibrahim alaihissalatu wassalam. Wa wada'at lahu jariyah asum fi ta'ami falam yadurru. Ya, begitu juga ada budak perempuan itu meracuni Abi Muslim Al-Khawlani ini, kemudian beliau makan dan racun pun tidak memberikan mudarat sama sekali kepada beliau. Wa khabbat imra'atun 'alaihi zawjatu fada'a 'alaiha fa'amiyat wa ja'at wa tabat fada'alaha Allah faradda 'alaiha basaruha. Kemudian ada seorang yang menipu daripada istrinya. Kemudian didoakan oleh Habib Muslim Al-Khawlani seketika Allah Subhanahu wa taala cabut daripada penglihatan orang yang menyakiti daripada istrinya. Langsung buta. Setelah itu dia minta maaf, ya, dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala perempuan itu, sehingga doakan kembali. Ya, maka didoakan oleh Habib Muslim ini seketika Allah Subhanahu wa taala mengembalikan daripada apa? Daripada penglihatannya. Lahum ma yasha'una inda rabbihim. Bagi mereka apa yang mereka kehendaki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang Allah Subhanahu wa taala itu ya kasih daripada kemuliaan yang seperti itu. Sehingga Nabi Muhammad SAW sudah mengisyaratkan, ya, ruba as'al akbar, ya, lau aqsama Allahi la abarrahu. Terkadang seorang yang tidak dipedulikan sama orang, ya, istilahnya berdebu, ya, madfu' bil abwab, tidak diterima, tidak ada orang yang mau ngundang, tidak ada orang yang mau jamu. Tapi kalau seandainya dia bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau seandainya dia sudah sumpah, maka Allah Subhanahu wa taala akan tunaikan daripada sumpahnya. Ini daripada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi daripada para sahabatul kiram, sehingga setiap mereka itu berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada doanya. Wa kana Sa'id bin Musayyib fi ayyamil harra yasma'u al-adhan min qabri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awqatus salawat wa kana al-masjid qad khala falam yabqa ghairuhu. Dan Sa'id bin Musayyib, ya, ketika di hari-hari biasa beliau mendengar azan daripada kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap di setiap 5 waktu sholat, ya, dia mendengar kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sedangkan di dalam masjid itu tidak ada selain Sa'id bin Musayyib, ya, jadi tidak ada di tempat itu di Madinah itu orang selain beliau, dan terdengar azan daripada kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Amr bin Uqbah bin Farqad yusalli yawman fi shiddatil har fa adallathu ghamama wa kana
sibak yahmi wa huwa yar'a rikab ashabi li'annahu kana yashtarit ala ashabi fil ghazw annahu yakhdimuhum. Ya. Amr bin Uqbah bin Farqad, beliau suatu hari sholat dalam musim yang sangat panas. Ya, seketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan awan itu menaunginya. Ya, dinaungi yang lain panas, beliau itu dinaungi oleh awan. Ya. Dan juga binatang buas menjaga daripada tunggangannya para sahabat yang ketika itu dijaga oleh Amr bin Uqbah. Dia yang jaga daripada ketika perang, ya, apa namanya, peralatannya, ininya semuanya itu dijaga oleh Uqbah. Dan kemudian binatang buas itu juga ikut menjaga, ya, karena beliau itu sudah mau mengatakan bahwasanya kalau seandainya mereka perang, saya itu ingin khidmah kepada mereka. Ya, dari sini kita tahu bahwasanya ketika seorang itu ikut membantu orang untuk perang, maka dia juga termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Mujahizul ghazi kal ghazi. Ya, orang yang mempersiapkan orang yang perang, maka dia sama seperti orang yang perang. Ya, orang yang mempersiapkan orang yang perang. Orang yang perang itu dia perlu meninggalkan daripada anak istrinya. Kemudian dia ketika itu dia tidak mampu untuk perang, maka dia mengatakan, saya yang akan mengurus daripada kebutuhan anak dan istrimu. Dia ngurusi anak dan istrinya, maka sama seperti apa? Sama seperti orang yang perang. Ya, dia tidak bisa berang, maka dia ngirim kudanya untuk perang, dia mempersiapkan untuk perang, maka dia sama seperti orang yang perang. Makanya ketika Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ketika itu para sahabat tidak ada tunggangan sama sekali, maka Sayyidina Umar itu ngasih daripada 1000 kuda. Ya, 1000 kuda diberikan oleh Sayyidina Utsman untuk perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah itu apa yang dikatakan oleh Nabi? Nabi Muhammad SAW mengatakan, ma dharra ma fa'ala Utsman ba'dal yawm. Setelah hari ini apapun yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman tidak bakal membuat dia itu celaka. Ya, ini perkataan yang paling apa? Yang paling tinggi. Ya, jadi habis ini apa yang dilakukan apa yang dilakukan oleh Utsman tidak bakal mencelakai dirinya sama sekali. Sehingga kalau seandainya kita itu dengarkan daripada sejarahnya Sayyidina Utsman, hati-hati jangan membicarakan buruk Sayyidina Utsman. Ya, makanya ketika Sayyidina Utsman itu mau dibunuh, itu yang kalau tidak salah yang masuk Muhammad bin Abu Bakar. Ketika beliau yang dobrak, Sayyidina Utsman itu langsung mengingatkan, wahai Muhammad, aku ini memiliki hubungan yang spesial dengan ayahmu. Aku menantunya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menikahkan dua anaknya kepadaku. Aku termasuk yang perang Badar. Aku yang ketika bai'ah bai'atul Ridwan, Rasulullah SAW tanganku diwakilkan oleh tangannya Nabi Muhammad SAW. Hadza li Utsman, ini tangannya untuk Utsman. Dan kemudian Sayyidina Utsman itu nyebutkan daripada keutamaan-keutamaannya gara-gara apa? Gara-gara dia tidak ingin Muhammad bin Abu Bakar ini termasuk yang membunuh Sayyidina Utsman. Maka ketika Sayyidina Muhammad itu paham, kemudian beliau meninggalkan daripada Sayyidina Utsman. Yang ketika itu Sayyidina Utsman beliau tahu bahwasanya beliau akan meninggal di hari itu, karena dia sudah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Wahai Utsman, kamu nanti buka puasanya bersamaku, kata Nabi Muhammad SAW. Ya, ini daripada keutamaannya Sayyidina Utsman. Ya, makanya hati-hati kalau seandainya baca sejarah, baca sirah, kemudian dengar Sayyidina Utsman begini, Nabi Muhammad SAW sudah mengatakan apa yang dilakukan Sayyidina Utsman sudah tidak akan membahayakan sama sekali, disebabkan karena beliau itu termasuk yang mempersiapkan daripada perang. Itu juga sekarang ini, ya, sekarang ada masjid, ya, mau menjalankan daripada programnya. Ya, kalau seandainya kita membantu dengan usaha kita, dengan harta kita, dengan jasa kita, itu semuanya, maka apa yang didapat daripada keutamaan, daripada fadilah di masjid ini kita dapat, ya. Meskipun cuma angkat-ngangkat, meskipun cuma bersih-bersih, meskipun bantu, ikut nyebarkan, ikut masuk di dalam rombongan untuk dakwah di dalam masjid ini yang mulia, maka dia juga termasuk daripada bagian
Ya, kalau kita niatkan apa? Kita termasuk yang mempersiapkan untuk dakwah. Ya, kalau seandainya seorang itu tidak ada yang nyiapkan kameranya, tidak ada yang nyiapkan mikrofonnya, tidak ada yang nyiapkan mejanya, tidak ada yang bersih-bersih, maka tidak ada terjadi ini majelis ini tidak ada terjadi. Maksudnya harus ada orang-orang yang di belakang layar yang dia mempersiapkan. Nah, kalau seandainya dia itu niatnya untuk dakwah, maka kalau seandainya dapat daripada hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan di majelis ini, orang-orang itu juga dapat. Ya, karena dia yang mempersiapkan, sama fadilahnya sama. Ya, sedangkan di majelis ini ada orang yang dikasih oleh khusyuk oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala tumanina, ada yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala daripada karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala yang terkadang seorang tidak tahu. Ya, orang yang khidmah maka dia itu mendapatkannya. Maka Zainal Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ketika beliau itu ziarah di Nabiullah Hud, beliau tanya, kalian tahu siapa yang aku cintai? Ya, aku senang sama siapa? Ya, maka mereka itu nyangka bakal nyebutkan orang syekh, wala alim, wala ahli fikih, wala tidak. Disebut Habib Ali Habsyi, ana paling senang sama fulan yang ngejoki kopi, ya, ngasih kopi itu batu kopi, ya, di ziarah Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam. Sehingga ketika seorang itu ikut andil, ya, maka mendapatkan daripada apa-apa yang didapat di dalam majelis ini. Ya, dan apalagi masjid ini termasuk masjid yang diasaskan oleh Habib Abu Bakar As-Segaf. Ya, tentunya sudah ya, banyak keberkahan daripada masjid ini. Lah kita ngikut. Ya, kalau kita tidak ngikut, masjid ini tetap jalan. Ya, dakwah ini tetap jalan. Kalau seandainya kita tidak ngikut, ya sini tetap jalan ini. Kamu terlembat, ya, terlewati. Tapi kalau seandainya kita ngikut, ya meskipun sedikit, meskipun ya dengan mudah ngangkat bersih, kita termasuk rombongannya ya, daripada dakwah yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk yang ikut di gerbong dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Wa kana Matrah bin Abdullah bin Shukhair idza dakhala baitahu subihat ma'ahu aniyatu. Ya, aniyatu wa kana huwa wa sahib lahu yasirani fi dhulmah fa adha'a lahumma farhu sawt. Ya. Begitu juga Matrah bin Abdullah, ya. Beliau itu kalau seandainya masuk rumah, ya, maka beliau itu bertasbih, dan setiap daripada tempat-tempat atau bejana-bejana yang ada di dalam rumah, mereka itu semua bertasbih bareng sama Matrah ini. Subhanallah, ya. Dan beliau pernah jalan di kegelapan, ya, kemudian ujung daripada cambuknya itu terang, ya, menerangi jalannya. Ya, ini daripada karamahnya para sahabat. Dari sini kita tahu bahwasanya mereka para sahabat pun dari dulu ya ada karamahnya. Ya, akan tapi ya terkadang seorang itu tidak mendengarkannya kecuali kalau seandainya mereka itu membaca daripada sejarah Nabi Muhammad SAW, sejarahnya para sahabat, fadilahnya para ulama, fadilahnya para sholihin. Mereka itu bakal membaca daripada karamah-karamah, ya, dan jangan mengingkari daripada karamah, ya. Sampai dikatakan kalau seandainya seorang itu mengingkari karamah, maka dia nanti bakal percaya sama sihir. Sihir dipercayai, karamah, oh ada khurafat, ada ini khurafat, ya. Ada dari zaman Nabi Muhammad SAW, bahkan disebutkan di dalam Al-Quran. Begitu juga para sahabat, mereka semuanya ada ya, menunjukkan daripada karamah. Dan para salihin mereka itu tidak menunjukkan daripada karamahnya. Jadi mereka itu tidak ngaku-ngaku. Mereka itu malu untuk menunjukkan daripada identitas bahwasanya dia termasuk wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, sifatnya wali itu seperti itu. Mereka itu tidak mau menunjukkan, tapi kalau seandainya ada orang tiba-tiba ngaku, saya wali Allah Subhanahu wa taala, saya karamahnya begini, saya tanda tanya itu. Ya, karena kalau walinya Allah Subhanahu wa taala mereka khudu, mereka takut, mereka tawadhu, mereka tidak mau menunjukkan, mereka takutnya sama Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Mereka menyembunyikan daripada keutamaannya, ya. Sehingga ada di antara mereka kalau seandainya terlihat karamah, ya, kemudian mereka langsung pesan, jangan kabari siapapun, amanah, ya, jangan kabari siapapun, kecuali kalau seandainya aku sudah mau meninggal, ya, atau sudah meninggal, tidak ada masalah itu. Tapi sekarang jangan
kabarkan. Sehingga kalau seandainya seorang itu mau bercerita daripada karamahnya para salihin, maka ceritakan daripada karamahnya sahabat, ya, ceritakan karamah-karamah yang di dalam Al-Quran itu semuanya ada, sehingga seorang itu bisa paham bahwasanya ini ada daripada sejak dahulu kala. Sehingga para ulama ketika beliau itu meriwayatkan riwayat tentang keutamaan seseorang, maka mereka itu ada agak longgar. Al-Syekh Ibn Al-Qayyim wa julusun Nabi sallallahu alaihi wasallam 'ala al-'arsy. Wa qad naqala al-Imam al-'Alama Syekh al-Islam Ibn Al-Qayyim khususiyah ajibah gharibah wa 'azzaha ila katsirin min a'immati salaf radhiyallahu anhum wa hiya qawluhu fa'idah qala al-Qadhi sannafa al-Marwazi kitaban fi fadilatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dzakara fihi iq'aduhu 'ala al-'arsy. Qala al-Qadhi wa huwa qaul Abi Dawud wa Ahmad bin Asram wa Yahya bin Abi Talib wa Abi Bakr bin Hamad wa Abi Ja'far ad-Damashqi wa Ayyash ad-Dawri wa Ishaq bin Rahawiyah wa Abdul Wahhab al-Warraq wa Ibrahim al-Asbahani wa Ibrahim al-Harbi wa Harun bin Ma'ruf wa Muhammad bin Ismail al-Salami wa Muhammad bin Mas'ab bin Mus'ab al-Abidi wa Abi Bakr bin Sadaq wa Muhammad bin Bashir bin Sharif wa Abi Kilabah wa Ali bin Sahal wa Abi Abdullah bin Abdul Nur wa Abi Ubaid wal Hasan bin Fadl wa Harun bin Abbas al-Hashimi wa Ismail bin Ibrahim al-Hashimi wa Muhammad bin Imran al-Farisi al-Zahid wa Muhammad bin Yus al-Basri wa Abdullah bin Imam Ahmad al-Marazi wa Bashir al-Hafi. Intaha. Dan Syekh Ibn Al-Qayyim beliau mengatakan bahwasanya meriwayatkan tentang kekhususian Nabi Muhammad SAW yang ajibah ini mengagumkan, mengherankan, yang beliau itu cuma meriwayatkan daripada ila katsir min a'immatis salaf radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya faedah beliau mengatakan qala Qadhi Al-Marwazi ini membuat kitab yang berisi tentang fadilah Nabi Muhammad SAW, dan disebutkan di dalam kitab itu bahwasanya Nabi Muhammad SAW didudukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, yang daripada para ulama. Qala Qadhi wa qala Abi Dawud. Ya, ini pendapatnya para ulama tentang Nabi Muhammad SAW itu didudukkan di mana? Di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini termasuk daripada fadilah khususiyah yang terkadang mereka itu tidak mau terlalu berat, ya, terlalu berat di dalam sanadnya. Akan tapi para ulama mereka itu berpendapat bahwasanya ini termasuk yang benar. Qala Syekh Ibn Al-Qayyim qultu wa qala Ibn Jarir At-Tabari wa imam haula'i kulluhum Mujahid imam at-tafsir wa huwa qala Abi Hasan ad-Darqutni wa man syi'ru fihi hadits syafa'ah an Ahmad ila Ahmad al-Mustafa musnadahu wa ja'a hadits bi iq'adihi 'ala al-arsy aidan fala tajhadu amirul haditha ala wajhi wa la tudkhilu fihi ma yufsidu wa la tunkiru annahu qa'idun wa la tunkiru annahu yaqiduhu. Ya. Syekh Ibn Al-Qayyim beliau mengatakan ini adalah pendapat Ibn Jarir At-Tabari, imam haula'i kulluhum Mujahid imam tafsir. Beliau termasuk Mujahid imam tafsir, ahli tafsir, ya. Wa huwa qala Abi Hasan ad-Darqutni. Ya, beliau ini juga pendapatnya Abi Hasan ad-Darqutni. Beliau mengatakan dalam syairnya tentang hadis syafaat daripada Nabi Muhammad SAW yang sanadnya itu jelas, dan juga ada hadis yang meriwayatkan tentang didudukkannya Nabi Muhammad SAW di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Fala tajhadu, jangan kamu ingkari, ya. Ya, jalankan hadis sesuai daripada sesuai daripada maknanya, ya. Ikuti daripada hadis ini sesuai daripada maknanya. Wala tadkhulu fihi ma yufsidu, dan jangan masukkan ke dalam perkara itu sesuatu yang merusaknya. Wala tunkiru annahu qa'idun, dan sekali-kali kamu mengingkari bahwasanya Rasulullah SAW duduk, ya. Wala tunkiru annahu yaqidu, dan jangan sekali-kali kamu itu mengingkari bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu duduk di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya, ini termasuk khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terkadang ya seseorang itu tidak dengar, ya. Terkadang seorang tidak dengar. Ya, kalau seandainya ada fadilah-fadilah semacam ini, ya kita terima saja. Jangan mengingkari. Ini sudah diingatkan oleh para ulama. Jangan kalian itu mengingkari, jangan kalian itu bertanya-tanya, ya.
Terkadang ada suatu suatu daripada mukjizat itu kalau seandainya dipertanyakan itu malah jadi mengurangi daripada keagungan tersebut ya. Seperti Rasulullah SAW itu bisa melihat min wara'il dhahri, dari belakangnya. Ya, maka para ulama itu ada yang membahas ya Rasulullah SAW itu melihat dari mana, ada daripada khatam nubuwah, ada yang mengatakan ada mata di belakang Nabi Muhammad SAW dan segala macam. Akan tapi Zaid Muhammad bin Ali al-Maliki beliau mengatakan itu tidak perlu, kalau seandainya itu dibahas semacam itu tidak perlu, karena ketika seorang itu dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW bisa melihat daripada belakang, maka itu sudah agung bagi orang yang dengar bagaimana Rasulullah SAW itu bisa melihat. Tapi kalau seandainya didetailkan ya bagaimana, mana itu mengurangi keagungan itu sendiri ya, sehingga Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki termasuk beliau itu yang tidak suka untuk membahas detail. Jadi kalau seandainya ada fadilah, keutamaan ya, maka diterima begitu saja. Dan sikap kita kalau seandainya kita itu mendengar daripada sesuatu yang misalkan tidak masuk logika kita, atau terkadang itu sesuatu yang kadang kita tidak ketahui, maka kita tidak wajib percaya dan jangan mengingkari ya, cuma dua itu. Kalau ada ustaz, ada kiai, atau ada syekh, ada habib, ada alim fulan, dia melakukan begini ya, itu termasuk daripada karamah atau sesuatu yang kadang sulit untuk diterima akal, maka kita tidak wajib untuk mengimani, tidak wajib untuk mempercayai, tapi juga tidak boleh untuk mengingkari. Ya, karena apa? Karena kalau seandainya seorang itu mengingkari atau dia itu tidak percaya, kemudian wah itu ustaz bohong, wah ini alim, ini dusta, maka nanti di akhirat akan dipertanggungjawabkan. Bagaimana kamu kemarin itu mengatakan bahwasanya fulan itu dusta? Mana buktimu kalau dia itu dusta? Dipertanyakan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita wajib untuk mengimaninya, kita wajib untuk percaya. Kita tidak wajib sama sekali untuk mempercayainya. Ya, karena kita percaya sama Allah, sama Rasul, ya iman, rukun iman itu kita percaya. Tapi kalau seandainya keutamaan seseorang, fadilahnya suatu orang, maka kita tidak wajib untuk mempercayainya, kita tidak boleh untuk mengingkarinya. Ya, apalagi sampai kalau seandainya yang diingkari adalah orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala, orang yang betul-betul walinya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita binasa. Ya, bagaimana kalau kamu itu mengingkari karamahnya seorang wali, keutamanya seorang wali ya. Jadi dua ya, kita tidak wajib untuk mempercayainya, dan kita tidak boleh untuk mengingkarinya. Hati-hati ya, jangan sampai malah kontok-kontokan nanti di media sosial, wah fulan kufur atau syirik atau apa atau macam-macam, padahal ya kamu itu tidak ngimani, tidak ada masalah kok ya. Tapi ketika kamu mengingkari, itu malah masalah itu. Kalau seandainya kamu itu tidak mempercayai, kemudian sampai mengatakan nah ini dusta, ini. Nah, nanti akan dipertanggungjawabkan sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana, apa buktinya kamu mengatakan fulan itu dusta? Apa buktinya kamu mengatakan ini bukan wali? Apa buktinya bahwasanya kamu mengatakan ini pendusta, atau ceritanya itu bohong, ceritanya mana buktinya? Sehingga jangan sampai kita ini termasuk yang mengingkarinya. Kasyaful qina' wa khasa'is al-ajibah. Dzakara al-Faqih al-Alama Syekh Al-Mansur bin Yunus Al-Bahuti fi kitabih Kasyaful qina' fi jumlah min khasa'is Nabi Muhammad SAW. Qad yastaghribuha katsir mimman yaksur aqlu an fahmi hadhihi al-usul wa isti'ab tilka al-qawaid. Faminha qawlu wan najas والنفس منا طاهر منه صلى الله عليه وسلم ومن سائر الأنبياء عليه الصلاة والسلام ويجوز أن يستشفى ببولي ودمي لما رواه دارقطني أن أيمن شربت بوله فقال إذا لا تلج النار بطنك لكنه ضعيف. ولما رواه ابن حبان في الضعفاء أن على من حجم النبي صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من حجامته شرب دمه فقال ويحك ما صنعت بالدم؟ قال غيبته في بطني. قال اذهب فقد أهرزت نفسك من النار. قال الحافظ ابن حجر وكان السر في ذلك ما صنعه الملكان من غسلهما جوفه. Ya. Begitu juga
ya, ada khususnya Nabi Muhammad SAW yang disebutkan di dalam kitab Kasyaful Qana', ya, tentang khususnya Nabi Muhammad SAW yang terkadang seseorang itu bakal keheranan, ya, tentang keagungan khususnya Nabi Muhammad SAW kalau seandainya dia termasuk yang cara pandangnya itu apa, pendek, ya. Disebutkan bahwasanya najisnya atau kotorannya para anbiya itu suci, dan diperbolehkan untuk kita itu mengambil daripada kotoran mereka untuk apa? Untuk kesembuhan, dan itu dilakukan oleh para sahabatul kiram, ya. Disebutkan di dalam riwayat Daruqutni anna Ummu Aiman, bahwasanya Ummu Aiman syaribat baulahu, minum daripada kencingnya Rasulullah SAW. Faqala, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, idzan la talijun nar batnak, ya, idzan la talijun nar batnuka, kalau begitu perutmu tidak akan masuk neraka, ya. Lakinnau dhaif, akan tapi riwayat ini riwayat dhaif, ya, riwayatnya dhaif, yaitu tadi tentang khususnya Nabi Muhammad SAW, mereka itu meriwayatkan hadis dhaif, meriwayatkan sanad-sanadnya itu mereka tidak ada masalah karena berkaitan sama khususnya Nabi Muhammad SAW. Wala Ibnu Hibban fi du'afa, ya, disebutkan daripada riwayat Ibnu Hibban di du'afa, ya, hadis-hadis dhaif, ya, anna ghulaman hajama Nabi SAW falamma faraqa min jibadi syariba damu, bahwasanya ada seorang anak, ya, anak kecil itu membekam Rasulullah SAW. Setelah selesai bekam, maka darahnya itu diminum. Faqala wayhak ma sana'ta bidam, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, celaka engkau, darahku engkau apakan darahku, ya. Maka anak kecil ini mengatakan, ghayyabtu fi batni, aku sudah tutupi darahmu, tidak ada yang melihat di perutku. Artinya diminum daripada darah Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ilhab faqad ahrasta nafsaka minan nar, pergilah kamu sudah menjaga dirimu daripada api neraka, ya, karena sudah tercampur dengan darahnya Nabi Muhammad SAW. Qala Hafidz Ibnu Hajar, wa kana sirru dzalika ma sana'ahul malakan min ghasrihima jawfahu, dan rahasianya, kata Ibnu Hajar, karena para malaikat itu sudah mencuci daripada yang berada di dalam perutnya, karena najisnya para anbiya atau kotorannya para nabi itu langsung ditelan oleh bumi, ya, langsung ditelan oleh bumi. Wa minha qawlu wa lam yakul lahu sallallahu alaihi wasallam fi ayyi dhil fi syamsi wal qamar li'annahu nurani wa dhilna dhulmah, dzakara Ibnu Aqil wa ghairuhu, wa yashhadu lahu annahu sa'ala Allah an yaj'ala fi jami' a'dha'i wa jihadihi nuran, wa khatama biqawli waj'alni nuran wa kanat ardi tazdaribu azqaruhu lil akhbar, ya. Begitu juga disebutkan di dalam kitab ini bahwasanya Rasulullah SAW itu tidak memiliki daripada bayangan sama sekali, ya, entah itu daripada bayangan matahari atau daripada bayangan bulan. Li'annahu nurani, karena Rasulullah SAW itu tercipta daripada nur, wa dhilna dhulmah, sedangkan bayangan itu semacam daripada gelap, ya. Jadi kalau seandainya kita ini ada bayangan, dan bayangan itu gelap, sedangkan Rasulullah SAW itu nurani, ya, terbuat daripada nur, ya, sehingga tidak ada gelapnya sama sekali, ya. Dan Zakara Ibn Aqil, ya, dan yang membuat itu kuat karena Nabi Muhammad SAW juga meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar setiap daripada anggota badannya itu dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi apa? Menjadi nur, ya. Ya, itu ada dibaca di mana? Di setiap subuh. Waj'alni nuran, ya. Waj'alni nuran, wa waj'alni nuran fi qalbi wa nuran fi basari wa nuran fi sam'i wa nuran fi basari. Itu semuanya diminta oleh Nabi Muhammad SAW. Allah jadikan cahaya di mataku, jadi telingaku, jadi di dadaku, jadikan di hatiku. Terakhirnya waj'alni nuran, jadikan aku nur sepenuhnya, sehingga tidak ada bayangannya Rasulullah SAW. Wa minha qalu al-maqam al-mahmud julusu sallallahu alaihi wasallam ala al-arsh wa an Abdullah bin Salam al-kursi, dzakarahum al-Baghawi. Begitu juga ada riwayat ketika Nabi Muhammad SAW itu dikasih maqam mahmud, ya, maqam mahmud
Itu ada yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW didudukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di arsy-Nya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Abdullah bin Salam beliau mengatakan didudukkan di kursi. Ya, disebutkan oleh Baghawi. Ada yang mengatakan maqam Mahmud itu di arsy kanannya Allah, di samping kanannya arsy-Nya Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak ada yang pantas untuk di makam tersebut kecuali Rasulullah SAW. Itu sebagian daripada riwayat maqamun Mahmud. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita termasuk yang melihat wajah Nabi Muhammad SAW, dijadikan kita termasuk yang mendapat cahaya daripada cahaya Nabi Muhammad SAW, dijadikan kita termasuk yang mencintai Nabi Muhammad SAW, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan hati kita hati yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Nabi Muhammad SAW memandang kita, Nabi Muhammad SAW memperhatikan kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita termasuk umat Nabi Muhammad SAW yang mendukung daripada dakwah Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Alladzina yaqulun shalihin min syamil al-rahman wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim. La ilaha